Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syarita Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang mungkin baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, hari ini kita nak buat reaksi kepada satu video dari channel Love Indonesia. Ia adalah berkenaan dengan perlawanan di antara Timnas Indonesia melawan Jepang guys. Walaupun Timnas Indonesia kalah 6-0 guys, tetapi kita dapat lihat daripada video ini mengatakan bahawa warga Jepang respect kepada fan Indonesia guys. Lagu kebangsaan Indonesia Raya trending lagi. Itu dia guys, itu adalah yang berlaku di Jepang guys. Mari kita react kepada video ini guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, itu dia guys. Oh, ini dia guys. Itu dah warga-warga. Woi, itu warga Jepang guys. Onesang, onesang. Woi, cantik guys. Penuh juga guys stadiumnya. Warga Jepang kagum total pada supporter Indonesia, lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku trending, Tifonesia Garuda Japan guncang Asia. Suita. Dalam sejarah panjang sepak bola Asia, belum pernah ada kekalahan sebesar ini yang justru melahirkan pujian, penghormatan, bahkan kekaguman yang meluas. Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Suita Stadium, Osaka, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang. Namun di balik hasil mencolok tersebut, dunia justru menyaksikan momen luar biasa dari supporter Garuda yang mampu mengubah suasana duka menjadi pesta persaudaraan yang menggetarkan Asia dan dunia. Itu guys. Tidak hanya warga Jepang yang terkejut. Media-media besar dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa menyoroti betapa luar biasanya dukungan fanatik nan damai supporter Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu nasional Tanah Airku berkumandang lantang di stadion dan viral di jagat maya. Bahkan kedua lagu tersebut menembus trending topik Twitter X, Jepang, Indonesia, Malaysia, dan kawasan ASEAN. Sebuah catatan yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keikutsertaan Timnas Indonesia di laga tandang internasional. Dan yang paling menyentuh, Tifonesia Garuda Japan, sebuah karya koreografi mega supporter Garuda yang terpampang di Tribun Barat menjadi topik pembicaraan seantero Asia. Ribuan warga Jepang berdiri, bertepuk tangan, bahkan banyak yang menangis menyaksikan penghormatan budaya yang digambarkan melalui lukisan raksasa Garuda yang memeluk bendera Jepang dan Indonesia. 1. Indonesia kalah, tapi menang di hati dunia. Di atas lapangan, skuad Garuda memang kewalahan menghadapi permainan cepat dan taktis tim Samurai Biru. Gol-gol dari pemain Jepang seperti Takefusa Kubo, Ritsu Doan, dan Kaoru Mitoma membanjiri gawang Indonesia. Namun begitu wasit meniup peluit panjang, bukan sorakan kemenangan Jepang yang bergema, melainkan gemuruh apresiasi warga Osaka kepada para pemain dan ribuan supporter Indonesia. Tim kalian luar biasa. Walaupun kalah, kalian tetap hormat, menyanyi dengan bangga, dan tidak satu pun yang meninggalkan stadion lebih dulu. Kalian adalah tamu terbaik yang pernah datang ke stadion kami, ujar Hayato Matsuoka, seorang supporter Gamba Osaka yang datang bersama keluarganya ke Suita Stadium. Video yang menampilkan ribuan supporter Indonesia menyanyikan Tanah Airku dengan penuh haru setelah kekalahan viral di berbagai platform media sosial. Banyak yang menyebut momen tersebut sebagai paduan suara paling indah di tengah kekalahan paling berat. 2. Lagu kebangsaan viral, tembus trending. Lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dinyanyikan dengan khidmat oleh ribuan supporter Indonesia sebelum kick-off. Sontak seluruh stadion senyap mendengarkan ribuan suara menyatu dalam harmoni nasionalisme yang kokoh. Yang mengejutkan, setelah laga berakhir, supporter kembali menyanyikan lagu tersebut bersama Tanah Airku. Kali ini dengan air mata dan pelukan. Momentum itu terekam dan diunggah oleh media Jepang, termasuk NHK, Asahi Shimbun, dan Tokyo Sports yang menyoroti dignity dalam kekalahan.
Kata kunci Indonesia Raya, Tanah Airku, dan Garuda Japan trending selama lebih dari 12 jam di Twitter Jepang. 12 Bahkan jam dalam salah trending, satu guys. trending tag Jepang muncul kalimat Indonesia no koko ni kando shita. Tersentuh oleh Liane. Belum pernah kami menyaksikan supporter lawan yang Ini, tetap guys, bernyanyi follow, dan eh. nebar damai seperti ini setelah kalah telak. Ini menunjukkan kualitas bangsa mereka. Masya Ujar Allah, guys. Megumi Tanaka, reporter olahraga dari NHK. Tifonesia Garuda Japan, kolaborasi budaya yang mengguncang Asia. Satu lagi yang tak terlupakan dalam laga ini adalah koreografi megah yang disebut Tifonesia Garuda Japan. Koreografi itu menampilkan lukisan besar Garuda dan samurai berdiri berdampingan di bawah bendera merah putih dan Hinomaru. Nah juga, Di guys. bagian bawahnya tergurat tulisan Jepang dan Indonesia. Bersatu dalam semangat, hormat dalam laga. Tifonesia ini disiapkan oleh lebih dari 300 sukarelawan yang datang dari seluruh Jepang dan Indonesia. Bahkan sejumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia di Osaka dan Tokyo ikut membantu pengadaan kain, cat, hingga logistik untuk menyelesaikan koreografi sepanjang 20 meter tersebut. Saya menangis lihat lukisan itu. Garuda dan samurai berdiri bersanding, seperti dua jiwa dari dua budaya besar yang saling menghormati. Supporter Indonesia bukan hanya datang untuk mendukung, mereka membawa pesan perdamaian, kata Hiroshi Yamamoto, jurnalis olahraga dari Osaka Daily. Tak lama kemudian, tagar Tifonesia menjadi topik panas di komunitas sepak bola Asia. Pagar, Akun resmi AFC, Asian Foot Confederation, bahkan memposting ulang video Tifo Garuda Japan Wow. dengan Gila, caption, guys. "This is more than football." This is more than 4. football, guys. Supporter Jepang takjub. Mereka bernyanyi meski kalah. Yang lebih menggetarkan, banyak warga Jepang terkejut ketika mendengar bahwa supporter Indonesia tetap bernyanyi, bersorak, dan menghibur satu sama lain hingga stadion kosong. Banyak di antara mereka yang awalnya tidak tahu lagu Tanah Airku, namun akhirnya ikut merekam, menerjemahkan, dan bahkan menyanyikannya secara lirih di tribun. Kami terbiasa melihat fans menangis atau marah kalau timnya kalah. Tapi mereka justru menyanyikan lagu Cinta Tanah Air dengan senyum dan air mata. Ini mengajarkan kami bahwa sepak bola bukan soal menang, tapi tentang cinta dan kehormatan. Ujar seorang supporter Jepang bernama Daichi Nakamura yang datang bersama putranya yang masih berusia 10 tahun. Bahkan, beberapa warga Jepang menghampiri tribun Indonesia usai laga untuk mengucapkan terima kasih dan meminta berfoto. Salah satunya Haruka Tanabe, seorang guru SD dari Kyoto, yang mengatakan, "Saya akan ceritakan ini, pada guys. murid saya bahwa malam Fans-fans ini saya Indonesia belajar di tentang Osaka. ketulusan dari Indonesia." 5. Dukungan ASEAN dan dunia Muslim. Garuda bangkit meski terkapar. Dukungan kepada Indonesia tidak hanya datang dari Jepang. Ribuan komentar dari netizen ASEAN dan dunia Muslim membanjiri media sosial. Mereka memuji sikap supporter Indonesia yang penuh damai dan cinta tanah air. Beberapa supporter dari Malaysia, Thailand, dan Brunei mengaku ikut menangis ketika melihat video lantunan Tanah Airku yang viral. Bahkan ada komunitas supporter Palestina di Jepang yang datang dan ikut mengangkat bendera Indonesia di tribun utara. Kalian kalah di papan skor, tapi kalian menang di mata dunia. Kami dari Malaysia salut tulis akun X, Harimau Cinta. Sementara itu, media Qatar dan Arab Saudi seperti Al Jazeera dan Aryadia juga menulis artikel tentang supporter Indonesia yang menebar spiritualitas dalam kekalahan. 6. Reaksi pemain Jepang, kami merinding. Beberapa pemain Jepang memberikan komentar yang menyentuh tentang atmosfer pertandingan. Begitu lagu Tanah Airku dinyanyikan seusai laga, kami diam. Kami merasa ini bukan sekadar laga sepak bola. Ini pertemuan dua bangsa, kata Takehiro Tomiyasu, bek Jepang yang bermain di Arsenal. Kaoru Mitoma bahkan membagikan video koreografi Tifonesia ke akun Instagram pribadinya dengan caption, Wow. "Respect Indonesia, you are amazing." Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, pun memberikan pujian tersendiri kepada Indonesia. Secara taktik mereka kalah, tapi secara karakter, mental, dan nasionalisme, mereka sangat kuat. Tim seperti ini pasti akan berkembang. Selamat tujuh. Patrick Kluivert. Saya bangga, sangat bangga. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak kuasa menahan haru saat menyaksikan ribuan fans Indonesia tetap menyanyikan lagu kebangsaan usai kekalahan telak. Saya tidak bisa berkata banyak. Kalian luar biasa. Fans Indonesia adalah contoh terbaik dari cinta sejati. Saya bangga jadi bagian dari ini, ujarnya dengan mata berkaca-kaca di ruang konferensi pers. Bahkan, Kluivert memeluk satu persatu pemainnya sambil kata,
Kita tidak kalah hari ini, kita baru saja menunjukkan siapa kita kepada dunia. Timnas pulang dengan hormat, bukan dengan malu. Timnas pulang dengan hormat, bukan harinya ketika Timnas Indonesia pulang dari Jepang, ratusan warga Jepang ikut melepas mereka di Bandara Kansai. Banyak dari mereka mengenakan syal merah putih, membentangkan spanduk bertuliskan Arigato Indonesia. Di Indonesia, video momen kekalahan tersebut justru disambut dengan pujian dan viral dengan narasi Timnas pulang dengan kehormatan. Di media sosial muncul gerakan #Garuda Bangkit 2026 yang menyerukan agar rakyat Indonesia terus mendukung perjuangan menuju Piala Dunia. Kekalahan yang menginspirasi. Kekalahan 6-0 dari Jepang bukanlah aib, melainkan momen kelahiran citra baru Timnas Indonesia di panggung internasional. Dengan dukungan Tifonesia yang menakjubkan, lagu kebangsaan yang menggema di negeri asing, dan semangat pantang menyerah dari supporter yang tak pernah berhenti bernyanyi, dunia kini melihat Indonesia bukan hanya sebagai tim sepak bola, tapi sebagai bangsa yang besar hati, kuat semangat, dan penuh cinta tanah air. Sebagaimana kata-kata yang tertulis dalam koreografi megah malam itu, kami mungkin kalah di papan skor, tapi kami menang di hati Asia. Itu dia video daripada channel Love Indonesia berkenaan dengan fans Indonesia guys, di mana seperti mana yang kita tahu Timnas Indonesia kalah dengan Jepang guys dengan jaringan telat 6-0. Tetapi walaupun kalah di Osaka, Jepang, tetapi pendukung-pendukung Timnas Indonesia masih lagi berada di stadium menyanyikan lagu Tanah Airku dan juga lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat dan penuh emosi guys sampai menangis, menyebabkan netizen Jepang menjadi kagum guys dan sempat trending juga di media sosial, di X kan, selama beberapa jam. Wow, memang sangat mantap guys Walaupun mereka kalah di dalam padang, tetapi di luar mereka adalah pemenang guys. Alright guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di kolom komentar di bawah. Alright guys, kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.